salah satu klienku yang sangat menggelitik dalam hatiku. Dulu aku berpikir ia pecinta dunia sejati, namun ternyata aku salah. Justru bukan ia yang mencintai dunia, tetapi dunia lah yang mencintainya. Bahkan jika dunia di-skip darinya, ia tetap dengan imannya dan cintanya pada Tuhannya. Ia tidak peduli jika dunia hilang darinya. Itulah mengapa dunia selalu datang dengan hina padanya. Siapakah dia? Ya, beliau adalah Buya Marwi Argasasmita, pendiri sekaligus pemilik Yayasan Nurika. Pertanyaannya, apakah amalan yang telah dilakukan beliau sampai Allah memberikan karunia-Nya tanpa putus? Berikut sedikit kisah amalan dan podcast tim kreatorku dengan Buya Marwi Argasasmita. Nurika memang bukan yang pertama di dunia maupun di Indonesia. Tahun 1984 hingga detik ini, Masya Allahnya masih berdiri dengan kokoh. Kalau boleh tahu nih Pak, ini berapa lama Pak perkiraan sekolah ini berdiri? Berdiri dari tahun 84, berarti umurnya sudah sampai 36 tahun. Masya Allah, kuasa Allah banget ya Pak ya. Bisa berdiri sendiri walaupun bukan yang pertama di Indonesia maupun di dunia, tapi masih tetap Istiqomah. Iya. Istiqomah dalam agama Islamnya, kebiasaan Islamnya, tentang mengajarkan Islamnya, kita selalu istiqomah. Masya Allah. Berarti benar-benar Allah nunjukin, wah sana banyak banget ya Pak ya di sini. Ini awalnya bangunnya cuma ada di belakang, Oh, gedung pertamanya ini. Selanjutnya ini baru semua, kanan kiri baru, akhirnya kita di blok. oh ini perbaruan nih Pak. Iya. Ya Allah. Tapi suatu luar biasa Pak. Udah berdiri bertahun-tahun, muridnya masih terus aktif ya Pak Habis ya. tentang keagamaannya, Ya Allah tentang banget. sholatnya nomor 1, zikirnya nomor 1, pembiasaan kita, sholat duha tiap pagi juga nomor 1. Ya Allah. Jadi benar ya Pak, di sini itu 70%-nya itu lebih ke agama daripada kurikulum Benar, pelajaran yang lainnya ya Pak. benar. Oke guys, jadi untuk kelanjutannya seperti apa nanti kita tunjukkan ya film di video berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita sedang berada di Yayasan Pendidikan Nurul Ihsan Duta Ilmu yang dipimpin langsung oleh Buya Dr. Haji Marwi Argasasmita, SH, SIP, MH, MM. Jadi Buya ini salah satu sosok yang kita kagumin, saya kagumin secara pribadi. Itu beliau Masya Allah banget. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya Buya izin. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya juga nih Bu ya, Nafisa. Tadi kan untuk perkenalkan sudah ya Bu ya. Sekarang kita langsung aja deh. Silakan. Apa nih maksudnya? Jadi gini Bu ya, aku mau nanya nih, kalau boleh tahu, yayasan ini berdiri dari tahun berapa Bu ya? Berdiri tahun 1984. 1984. Itu saya belum lahir Bu ya. Berapa tahun itu kira-kira? Sih Pak, 41 tahun berdiri sampai hari ini. udah lahir sih Pak. Siva belum lahir, sebelum lahir. Aku juga belum lahir nih kebetulan. Ya mudah-mudahan Siva dengan Nafisa ini juga nanti bisa mendirikan sekolah seperti saya. Amin, 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 insya Allah. Masya Allah nih. Berarti benar nih Nafisa. Jadi tuh IPTEK ini tuh, Nurul Ihsan ini tuh bukan yang pertama di Indonesia ataupun di dunia, dan juga bukan yang terbesar di Indonesia maupun di dunia. Tapi Masya Allah banget nih. Berapa tahun tuh? 41 tahun ya Bu ya? Betul, 40 tahun kita Ya. sudah berkibar pendidikan. Masya Allah banget nih. Dan alhamdulillah para alumni sudah bertebaran di dunia ini. Dari jam berapa itu ya Syifa? Dia beriman sama Allah. Ya sejak zaman Pak Harto nih, Pak Harto, ya Pak Habibie, Insya Allah. Gus Dur, alhamdulillah sampai hari ini sudah Pak Prabowo, kita juga masih eksis gitu di dalam pendidikan. Masya Allah banget nih, berarti ini benar-benar karunia banget Buya dari Allah nih.
Sebenarnya kalau dilihat dari diri saya sendiri, saya nggak bisa apa-apa. Ya, saya tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, dan tidak jadi figur. Tapi berkat Allah, ya berkat Allah, alhamdulillah ini bisa berjalan. Makanya kami beri nama, alamatnya Jalan Raya Perumahan 99, Asmaul Husna. Kami hanya bisa berikhtiar, semuanya kepada Allah SWT yang itu. Makanya Asmaul Husna ini menjadi hafalan kami, menjadi doa kami. Ya, sehingga setelah melangkah itu kami melibatkan Allah SWT melalui Asmaul Husna gitu. Ya pemirsa, jadi ini menjadi alasan kami kenapa kami ada di sini melakukan podcast bersama Buya di sini. Ya karena itu beliau ini merayu Tuhan, jari jemari Tuhan itu benar-benar tekun dari tahun 1984 sampai saat ini. Makanya sampai saat ini tuh Yayasan Nurul Ihsan itu berdiri, berkembang, bahkan walaupun ini bukan satu-satunya yayasan di Indonesia, di dunia, atau mungkin bukan yang terbesar di Indonesia atau di dunia, tapi yayasan ini mampu membuktikan kalau yayasan ini tuh bisa berdiri sampai saat ini. Kebetulan menurut sepengetahuan kami nih, atau saya pribadi, nggak gampang gitu buat membangun sebuah yayasan yang apalagi udah sebesar ini gitu kan. Bahkan di luaran sana tuh banyak yang baru bangun 4 tahun udah kolaps, 7 tahun udah nggak bisa dijalanin lagi, udah kolaps gitu kan. Apalagi sampai yang 10 tahun gitu. Nah tapi yayasan ini tuh mampu membuktikan kalau udah bisa ngejalanin sampai puluhan tahun. Ini benar-benar karunia Allah banget. Berkat bimbingan Buya yang benar-benar keras, benar-benar gigih dalam membimbing guru-guru yang ada di yayasan ini, staf-staf yang ada di yayasan ini, sampai yayasan ini tuh bertahan sampai saat ini. Bahkan yayasan ini tuh udah dikenal banyak orang, muridnya juga mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan SLTA, SMK juga ada di sini gitu. Ini benar-benar membuktikan kalau Buya ini tuh sosok yang luar biasa berkat kerasnya bimbingan beliau. Kalian mau tahu seberapa kerasnya bimbingan beliau? Kita ikutin. Jadi seberapa kerasnya bimbingan beliau ini setelah Hei, ngapain kamu? Hei, mau kemana kamu? Hei, nggak dengar ajan kamu? Waktu sholat, mau kemana kamu? Hei, kamu nggak dengar ajan? Kamu sholat, baik sholat. Beberapa hari kemudian. Hei, nggak dengar ajan kamu? Apa gua bilang bukan video bilang kita malah mau ini makan. Hei, nggak dengar waktunya ajan kamu? Alasan sholat kamu?
kalian tahu bahwa panggil pada di sini? Bapak kecewa kepada kalian semua. Waktunya azan kalian pada di sini di lapangan. Udah dengar suara azan kalian dengan masuk untuk sholat. Sudah ingatkan berkali-kali. Kalau sudah dengar suara azan, panggilan Allah, kalian langsung sholat. Bukan lagi kalian ada di lapangan. Ya, Bapak nggak mau dengar seperti ini lagi. Sekali lagi muka-muka kalian ketahuan Bapak waktu azan, kalian jangan masuk masjid, Bapak akan hukum kalian. Kalian, hah? Ya, kalian tahu nih, jangan contoh 3 orang ini nih. Waktu azan dia malah pergi beli nasi ayam. Waktu panggilan Allah ada di depan. Mana otak kalian? Ya, jangan sampai laknat jatuh kepada kalian waktunya azan kalian ada di luar. Paham kalian? Sampai turun lagi seperti ini. Hei, maksud kamu apa tadi begitu? Kamu ngerik saya? Hah? Kamu ngerik saya? Hah? Kamu ngerti? Tanya teman-teman kamu yang ngapain? Ini Bapak sampaikan kepada kalian. Bapak nerapkan ilmu agama buat kalian. Akademik Pak KBM seperti biasa itu udah begitu penting. Tapi agama akan penting di akhirat buat kalian. Buat doakan kalian, ibu-ibu kalian, orang tua kalian. Bapak nggak mau turun lagi seperti ini. Agama itu cuma satu. Apalagi sekolah ini diterapkan nomor 1 agama. Asmaul Husna 99. Jadi tolong jangan main-main dengan sholat, apalagi sholat azan. Itu pesan dari Bapak. Patut pahami untuk kalian semua. Ya. Jadi agama itu nomor 1 di sekolah ini. Dengar azan kalian langsung buru-buru ke musola atau ke masjid. Sholat berjamaah sama bapak ibu guru kalian. Terulang lagi, kalian bapak akan hukum kalian lebih parah lagi seperti ini. Paham nggak? Gara-gara lu nih, dipanggil kampung, brengsek lu semua. Kampung, gara-gara lu kita dipanggil, brengsek lu. Brengsek, gara-gara lu kita dipanggil ya. Ayo. Jangan sok suci deh lo. Ini lagi ada nafas gua. Emang gua nggak lihat lu tadi ngapain? Hah? Emang lu lagi ngapain? Kemana? Gua ngeliat lu di kamar mandi sama Jovan. Ngapain? Kalau itu emang itu bener, emang itu urusan lu. Jangan tahu lo. Apaan? Diam dong. Woi teman-teman, bisa diminta. Ingat gak pelajaran Burati? Burati pernah bilang, ini perintah dari Rasulullah SAW. Latakdo. Jangan marah. Daripada kalian berdua berantem dan azan sedang berkumandang, lebih baik kita berdua sholat. Sekarang gue dengerin omongan. Gue masih ada urusan sama dia. Buya, dulu saya kan pernah datang nih sebelumnya ke yayasan. Ya. Nah, di saat jam sholat itu, kita ngeliat siswa nih nggak sholat di tepat waktu. Nah, aku nggak sengaja ngeliat Buya menyiram siswa tersebut, tapi nggak kena nih ke siswanya. Nah, pertanyaan aku, kalau ke guru perlakuannya sama Buya seperti yang dilakukan ke siswa? Kalau kita menghadapi guru yang nggak sholat tepat waktu Buya, dengan emosional yang ya namanya melihat orang yang nggak sholat tepat waktu ya Buya, itu apakah masih bisa merangkul Buya seperti yang tadi Buya bicarakan di awal? Itu kan berat sekali Buya. Ya untuk guru, intinya karena sudah kutanamkan
di mana guru itu di depan menjadi contoh teladan, di tengah-tengah dia mengajar, di belakang dia mensupport. Nah, dia mengutuk sholat gitu loh. Kalau sudah menjadi terbiasa, itu guru menjadi contoh teladan. Namun ada manusia yang seperti itu, kumarahi gitu kan, tapi ternyata mereka lagi berhalangan sholat, kan lagi datang bulan gitu kan. Ya, cuman kalau kok kadang-kadang berdiri di depan mereka dengan sedekap begini, dan insya Allah mereka sudah ngerti aku marah gitu kan. Yang kedua, kalau tidak aku kerasan puluh gitu loh, atau kalau aku tinggal pergi. Nah kalau nggak pergi, terus aku bilang di WA tuh, janganlah kamu jadi orang hidup tapi mati gitu loh. Ya. Lalu jadi orang hidup, kamu meninggalkan sholat, atau kamu adalah tidak menyuruh sholat gitu. Intinya mereka udah ngerti begitu gitu loh. Ya, mereka itu aku diam saja, aku itu marah saja. Mereka udah tahu gitu loh, udah tahu bahwa nggak suka dengan dia gitu loh. Alhamdulillah, kami mendirikan pendidikan ini dengan bermodalkan tenaga dan pikiran. Dengan saya sangat terbatas, tapi dengan itu Allah Taala kita bisa menyelesaikan penyelenggaraan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena peran yang namanya sekolah itu edukasi, itu tarbiyah. Kita mendidik kepada anak-anak kita ini agar mendapat satu kepercayaan oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu kalau sudah percaya dengan sekolah akan datang sendiri kepada sekolah, bukan karena itu gedungnya, bukan karena sarana-sarananya dan sebagainya, tapi lah modal pelayanannya. Nah, bentuk pelayanan ini adalah oleh guru. Zaman sekarang nggak mudah untuk bentuk guru. Tentunya kita harus melibatkan yang punya yang punya kekuasaan dalam merubah hati para guru. Itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk bentuk ini semuanya kami melibatkan Yang Maha Kuasa, melibatkan Rahman dan Rahim, yang Allah Taala. Lalu kegiatan zikir pagi, sholat duha, baca Al-Quran, kitab kuning dan lain sebagainya. Saya sudah menghadirkan para ulama, para kiai, para ustaz, para habaib. Termasuk kami menyelenggarakan itu ada kegiatan majlis aswaja, ada kegiatan majlis ikut ilmu, ada majlis lainnya. Termasuk kami punya rutin adalah kegiatan mujahadah, ya, mendekati kepada Allah Taala, agar Allah kumpulkan itu anak-anak usia sekolah beserta orang tuanya. Allah gerakan mendatangkan Nurul Ihsan ke Karisma untuk belajar di Nurul Ihsan. Sekaligus kami juga minta Allah Ta'ala dikirimkan tuh orang-orang soleh, orang-orang baik, ya, yang bantu kami ini agar kami bisa dipercaya oleh masyarakat, di mana anaknya belajar dari tingkat TK sampai dengan SLTA. Gitu. Terima kasih. Tadi kan kita membicarakan terkait pendidikan ya Bu ya? Ya, betul. Dan sekarang ini kita berada di yayasan. Betul. Kalau saya boleh tahu nih Bu ya, ada beberapa unit usaha yang berjudi yayasan tersebut. Yang pertama kami pernah dalam pendidikan, dan alhamdulillah yang formal itu kami punya TK, RA, Nurul Ihsan, kemudian ada SDIT Nurul Ihsan, ada SMP Nurul Ihsan, ada pesantren Al-Quran dan kitab kuning Nurul Ihsan, ada SMK, ya, SMK IPTEK Jakarta dan Bekasi, SMP juga ada Jakarta Bekasi Nurul Ihsan, dan juga SMK Sabta Karisma. Ya, insya Allah 2026 ini kami akan buka perguruan tinggi. Ada sekolah tinggi ilmu ekonomi Nurul Ihsan Syariah, ekonomi syariah Nurul Ihsan, ada Institut Teknologi dan Bisnis Nurul Ihsan. Kita buka ada 10 prodi nantinya gitu loh. Itu bidang pendidikan. Yang kedua, kami juga bidang dakwah. Ya, bidang dakwah kami menyelenggarakan majlis taklim, majlis aswaja, majlis zikir, salawat gitu loh. Dan kemudian dakwah melalui teknologi, melalui door to door. Insya Allah Bu ya, ini benar-benar banyak sekali programnya ya Bu ya. Nah, alhamdulillah. Di setiap program ini pasti ada penanggung jawabnya, ada pemimpinnya ya Bu ya. Alhamdulillah ada, ya alhamdulillah ada di bawah binaan anak kami. Ya TK ada tersendiri, ada kepala sekolahnya dan dewan gurunya, juga di SD, di SMP, SMK dan SMA, semuanya ada penanggung jawabnya, ada kepercayaan kepala sekolah dan staf-stafnya. Namun semuanya di bawah komando Yayasan Bina Nurul Ihsan Ilmu, yaitu kami sendiri.
Boleh nggak sih Buya cerita ke kami nih, bagaimana sih program-program itu berjalan di yayasan ini? Alhamdulillah program kita yang di sekolah itu, kita adalah punya program pembiasaan. Ya, di antaranya kami menebarkan senyum selama syafa. Karena itu adalah bagian daripada ibadah. Yang kedua, di sini wajib ya masuk sekolah mengucap salam dan menjawab salam. Yang ketiga, sesama warga sekolah, guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan guru, murid dengan murid, semuanya saling berjabat tangan. Sama dengan semut ketemu semut, itu salaman gitu loh. Nah, ini apalagi manusia gitu kan. Kemudian setelah mereka masuk pintu gerbang sekolah, kami mewajibkan mereka untuk sholat duha bersama. Ya, 4 rakaat sampai 6 rakaat. Dan juga dengan zikir pagi. Zikirnya bervariasi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan kemudian ada pembacaan Al-Quran. Ya, ada pembacaan Al-Quran. Ada penampilan siswa, baik berbahasa Inggris, ya, atau pidato 3 bahasa. Atau juga adalah ada penampilan-penampilan lainnya, seperti mungkin mereka adalah menari, mereka adalah hafal Asmaul Husna, mereka hafal Al-Quran, mereka adalah saling nasihati dan sebagainya. Banyak sekali kita di sini gitu loh. Termasuk di dalamnya itu kita mewajibkan mereka adalah masuk sholat zuhur dan Jumat di sekolah. Ini sebagai pengembangan akhlak dan karakter gitu loh. Dan kemudian kita punya kegiatan mingguan. Ada yang namanya olahraga santai, ya. Ada yang namanya adalah lomba-lomba kecil, ya, seperti mungkin merias sekolah atau merasa memiliki sekolah atau berbakti di masjid dan sebagainya. Kita lakukan untuk kebersihannya. Ya, intinya tadi itu, karena peran sekolah ini adalah seperti edukasi, tarbiyah, semua ilmu kita ajarkan, terutama adalah ilmu kehidupan, tidak semata-mata adalah ilmu kurikulum. Itu. Yang kedua, ya, kita juga mereka itu untuk bertanggung jawab di masyarakat. Kenapa? Karena di sekolahnya 24 jam. Mereka masyarakat gitu loh, agar di masyarakat itu bisa menjadi contoh teladan gitu loh. Nah, kemudian di samping juga kami ambil hafalan-hafalan. Ada hafalan Al-Quran, hafalan hadis, Asmaul Husna, doa dan sebagainya gitu loh. Nah, ada juga yang setiap minggu, setiap bulan kita ada kegiatan mabit, ya, malam bina iman dan takwa, ya, ada forum temu orang tua, ya, curhat dan sebagainya, termasuk isi pengajian di dalamnya gitu loh. Ada juga kita kunjungan rumah, ada juga kita adalah audensi ke sekolah-sekolah lain atau studi banding gitu loh. Juga kita ada juga mengambil para pakar, para ilmuwan untuk guru tamu dan sebagainya. Jadi sekali lagi banyak sekali kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Seperti hari ini saja kami mengundang adalah dekan, ya, UNJ untuk memberikan pengetahuannya kepada anak-anak SMK tentang memasuki dunia perguruan tinggi dan dunia kerja gitu loh. Gitu. Masya Allah sekali ya Bu ya, ternyata benar lebih banyak ke sisi agamanya daripada ke non-agamanya. Itu untuk siswa, bukan untuk guru gitu kan. Nah, jadi gini Bu ya, yang Iya. tadi kan lebih melekat ke siswanya. Sekarang yang ingin aku tanyakan itu terkait temanya Hari Guru. Bagaimana sih dengan program guru-gurunya Bu ya? Alhamdulillah, karena guru itu adalah investasi, ya. Tanpa guru kami nggak bisa apa-apa gitu loh. Dengan demikian, guru itu setiap pagi kami perhatikan, setiap pagi kami ajak meeting, setiap pagi kami ajak ngopi bareng, ya, atau ngobrol santai dan sebagainya, bagaimana untuk memajukan Nurul Ihsan Karisma. Jelasnya kami mengajak kepada guru ini, yang pertama adalah luruskan niat seorang guru. Yang kedua, perbaiki ibadah kita gitu loh. Yang ketiga, ingatlah tidak bicara dunia tapi bicara akhirat gitu loh. Dan dengan demikian, Bapak Ibu guru itu kita ajak tuh setiap hari, ya, niatnya harus lurus. Setiap hari kita tambahkan wawasan atau pengetahuan
baik secara langsung, ya tadi melalui meeting, melalui muhasabah, yang ngopi pagi, atau mungkin ngobrol santai sambil olahraga, sambil senam, gitu kan. Juga kita adakan mereka pengajian ilmu agama setiap hari Kamis nih, hari nanti nih ada nih Hoya Bizen gitu loh. Ya, hari Kamis kita ajak mereka untuk belajar agama. Dan juga tidak hanya agama, ya kita ajak mereka olahraga setiap hari Jumat gitu loh. Dan juga kita ajak mereka nih studi banding, dan jalan-jalan, ya, ajak makan siang dan sebagainya. Supaya apa? Guru itu adalah betah, guru itu bisa menularkan ilmunya kepada anak didik itulah semaksimal mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi, yang namanya guru itulah modal dasarnya guru. Sebagus apapun itu sekolah, kalau gurunya adalah tidak komitmen, ya insya Allah tidak akan maju sekolah itu tuh. Tapi alhamdulillah di sini kami punya guru punya standar. Saya tidak hanya sarjana pendidikan, ya tidak standarnya pinter, tapi mereka adalah harus mampu membaca Al-Quran. Oh iya betul, saya kan tadi saya diamanahin untuk mengurus Rizda. Oh iya, saya ada jalan untuk baca Al-Quran dengan Rizda. Oh iya betul, Ibu. Baca Al-Quran apa dulu? Untuk baca Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 saja. Ini hanya baca Al-Quran itu. Iya, betul baca saja. Untuk selanjutnya nanti Bu Septi akan diinfokan langsung oleh Bapak Pembasana melalui telepon, WA, atau email. Saya hanya menguji tes baca itu saja sih Bu untuk hari ini. Ibu, semoga sukses ya. Ya, harus mampu menghadirkan Rasulullah dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam kegiatan mengajar gitu loh. Nah, sehingga guru kami ini punya rasa memiliki tanggung jawab baik kepada murid maupun kepada sekolah sendiri gitu. Buya, saya tertarik banget nih dengan yang tadi Buya sebutkan, program-program buat gurunya yang bisa mampu membaca Al-Quran gitu kan, terus juga menghadirkan Rasul di dalam hatinya. Nah, itu bagaimana sih cara Buya untuk memonitoring guru-guru itu supaya mereka itu istiqomah, Buya? Nah, aku juga pengen tahu tuh. Ya, gimana? Boleh dijelaskan, Bu ya? Ya, gini. Jadi sekali lagi, kami kepada guru-guru itu, baik kan kami punya saudara, punya adik, punya anak gitu loh. Jadi kami tidak ada pemisah gitu kan. Harus selalu berada di tengah-tengah mereka. Dan kami tanam pada mereka itu, yang pertama adalah iman, ya, yang kedua adalah takwa, ketiga adalah akhlak gitu loh. Atau kami dahulukan tuh akhlak dulu, ilmu baru amal kepada mereka. Nah, untuk itu juga kami tanam kepada mereka tuh sifat Rasulullah, ya, ada yang namanya sidik, ya, ada yang namanya amanah, ya, fatona dan tabligh gitu. Itu kami tekan kepada mereka semuanya. Nah, agar mereka itu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mereka kami kasih labelnya itu adalah mereka ihsan, ya. Ihsan itu manakala beliau bekerja, beraktivitas, ngapain aja dilakukan, dia lihat Allah. Dia lalai, Allah lihat dia gitu loh. Nah, makanya dengan demikian kami punya guru berjalan di atas program yang telah digariskan, dan insya Allah tidak ada penyimpangan. Walaupun hasilnya belum sempurna gitu, nah manusia nggak akan sempurna. Sekali katakan lagi, dengan modal ihsan,
Ya, mulai sana itu beliau sadar betul apa yang dilakukan dari A sampai Z, Z sampai A itu ada Allah. Jadi pengawasannya Allah, bukannya ketua yayasan. Itu yayasan gitu loh. Sehingga dengan ketua yayasan sih dia tinggal apa? Melaporkan kendalanya saja, hambatan saja, sudah jalan keluarnya, sehingga insya Allah tujuan kita tercapai itu. Nah, ini ada satu kejadian lagi yang membuat aku benar-benar apresiasi terhadap Buya Marwi. Waktu itu aku nggak sengaja datang ke tempat Buya. Dan di situ ada keramaian keributan seorang wanita yang teriak-teriak, labrak wanita lain, dan kabarnya dari guru setempat di situ, kisah perselingkuhan antar guru, katanya, yang salah satu dari pasangan itu telah menikah yakni si guru laki-lakinya. Nah, waktu itu si istri sah datang tuh ke sekolah labrak suaminya dengan guru wanita yang jadi selingkuhannya itu. Sumpah rame banget kejadian waktu itu dan aku. Waktu itu lihat Buya Marwi ada di situ dan lihat juga kejadian itu. Beliau kayaknya lihat sebentar aja dan terus pergi tanpa bicara apapun. Dan gak selang berapa lama aku lihat Buya. Panggil tuh si guru laki-laki dan perempuan. Itu ke ruangan Buya. Sumpah aku kaget banget saat itu Buya dengan tegasnya kecam dan warning kedua guru itu. Dengan lantangnya Buya bicara seperti ini dari yang aku ingat. Wallahi saya hidup dalam syariat. Sampai danda Allah titipkan semua kerajaan ini ke saya. Saya jalankannya pun dengan syariat. Odat haribain saya pun gak memiliki muka untuk menghadap ke wajah Tuhan saya karena saya melihat ada orang saya yang tidak menjalankan dedau syariah di kerjaan saya. Dan ini wujud kegagalan saya di depan Tuhan saya. Paham maksud saya? Kedua guru itu hanya tertunduk dan mengangguk. Jadi silahkan Bapak dan Ibu berdua silahkan keluar dari kerajaan saya jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan pelanggaran syariah yang telah kalian lakukan. Bagaimana mau merayu Allah agar Allah bisa buka jari jemarinya untuk beri rezeki kalau caranya seperti yang telah kalian berdua lakukan. Disitulah aku melihat Buya terpukul. Ma, Ya, aku mau ngomong. mau apa? Jangan di sini. Itu benar. Ayo, kita ke depan. Kamu perlu membandingkan datang ke sini. Aku sudah bilang, jangan pernah datang ke sini. Sekarang, kamu tunggu tempat biasa, aku ganti baju, oke? Tapi aku takut, Ma. Sudah aku bilang, jangan pernah datang ke sini kalau ada masalah apapun, oke? Sekarang kamu tunggu tempat biasa, saya akan datang ke sana, oke? Ya udah. Akhir baju. Itu nggak pencapaian yang kamu pikirkan. Udah tahu, aku udah capek. Tuh, ini berpakuk saja. Mana sih satonnya? Adi! Aku mau jelasin. Jadi ini mas yang kamu lakuin belakang aku. Udah apanya? Kamu bisa banget kerja berdua sama perempuan ini dan aku di rumah ngurus anak kita. Apa yang mau kamu? Coba kamu bisa jelasin ada hubungan apa sama suami saya? Kamu dia orang kayak gini. Coba jelasin. Dia laki dari dua. Siapa yang bisa jelasin? Gak bisa kan jelasin? Siapa kamu lakuin di belakang aku? Dijelasin siapa dia, terus ada hubungan apa kamu di sini berduaan di tempat kerja kayak gini? Sudah, saya udah jangan sini ya, buat ramai. Dia bikin semua orang tahu, biar semua tuh udah disering tahu kalau orang tahu kalau itu jelas. Siapa dia? Ngapain berdua di sini? Oke, mantap sekali. Nanti buat ramai.
Kayak saya tunggu di rumah. Oke. Bu ya, berarti benar ya Bu ya, yang monitoring itu selama ini Allah. Betul. Bu ya sekarang sudah mempunyai program nih Bu ya, dan diserahkan ke bawahannya Bu ya. Betul. Berarti ikhtiarnya itu langsung ke langit Bu ya. Pengawasannya, Neng. Pengawasannya ke langit. Mengapa demikian? Ya, kami terus terang saja membiasakan di sini itu yang pertama adalah memperbaiki diri, ya, memperbaiki hati lah, memperbaiki hati. Saya mengatakan kita semua ini hatinya kotor. Yuk sama kita bersihkan hati kita, terutama sampah-sampah yang negatif ini kita buang jauh-jauh dengan cara kita minta maaf sama orang tua kalau punya orang tua, kalau kita punya ada pasangan dengan pasangan, ya, atau dengan anak itu. Jadi sekali lagi modal pertama perbaikan hati. Kalau hati udah bagus, tinggal tuh hubungannya ke atas. Itu pada Allah SWT, gitu loh. Nah, kalau kita punya hambatan, kita harus sama Allah, insya Allah nggak akan pusing kita, semua akan Allah bantu gitu loh. Ya. Dan yang ketiga, kita ajak mereka tuh hubungannya bagaimana dengan orang tua. Orang tua itu ada tiga ya. Ada orang tua yang melahirkan secara biologis, yaitu orang tua kandung. Ada guru, ya, dan juga ada mertua yang sudah menikah gitu loh. Itu bagaimanapun orang tua itu sumber rezeki, ya. Kalau orang sudah ridho, guru ridho, mertua ridho, orang tua biologis ridho, insya Allah akan Allah turunkan rezeki pada kita gitu loh. Nah kemudian dari situ yang sudah punya pasangan, ya tolong perbaiki hubungan pasangan. Karena pasangan itu membawa rezeki, apakah seorang istri dengan suaminya, suaminya dengan istrinya gitu loh. Dan kemudian juga dengan anak-anaknya, karena bagaimana anak-anak itu membawa rezeki gitu loh, ya. Sehingga kami menekankan itu. Dan terakhir, ya tolong hubungan dengan sesama manusia, ya ditingkatkan. Tidak melihat mereka dari unsur ekonomi, dari unsur pendidikan, sebagainya. Semua manusia sama, kita layani dengan sebaik-baiknya. Nah dengan demikian, kami ajak tuh, gimana nih kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena kita di sini dalam misinya zikir, ahli zikir, ahli fikir. Kita minta teman-teman ini setiap hari zikir. Zikir itu pada ya mengingat Allah, baik melalui sholat lima waktu, ya, atau badiah qobliyah, sunat-sunat lainnya, gitu loh, zikir-zikir lainnya, itu kan salah satu kita berkomunikasi dengan Allah. Sehingga dengan cara itulah Allah bisa beri pengawas pada kita. Jadi kalau kita ada salah, nanti saya diberikan satu syarat sama Allah untuk kita benahi yang kekurangan tadi, kesalahan tadi, gitu loh. Sekali lagi, saya tidak bisa berdoa apa di sini. Saya sendirian di sini, saya sendirian. Saya pendiri, ya saya adalah ketua, saya pengawas, ya. Dan juga saya masih konseptor untuk seluruhnya gitu loh. Nah, kalau tanpa ada Allah, saya bagaimana jadinya gitu. Maka itu saya semua pada Allah. Allah yang menyetir saya di dalam kehidupan saya hari ini. Terima kasih. Masya Allah Bu ya. Tapi kan menjalankan itu semua tuh nggak ringan ya Bu ya. Nah, apalagi dengan menghadapi berbagai macam karakter manusia-manusianya, guru-gurunya gitu kan. Terus menghadapi lingkungan gitu. Nah, pernah nggak sih Buya tuh merasakan down gitu di saat itu? Nah, kemudian apa sih yang Buya lakukan untuk Mengatasi. Iya, mengatasi rasa down itu. Kamu di mana ya? Ruangan saya sekarang. Sekarang saya dulu di ruangan. Ini saya panggil dia ke ruangan. Gimana kabarnya dia? Sudah sarapan untuk makan? Sudah. Silahkan dulu waktu sebelumnya Buya, saya bagian dunia ini ada masalah yang saya lihat tadi barusan. Dengan dunia ini ada rekomen dari teman dunia itu di mana bisa permasalahan terjadi di sekolah saya itu ya. Jadi saya akan mencoreng sekolah saya di kejadian saya sangat kecewa sebenarnya, tapi saya malu. Ya hubungan saya dengan dunia tidak ada permasalahan. Dunia saya rekomendasiin di teman saya, jadi dunia tetap nama baik terjaga. Akan saya rekomendasiin di teman saya di sekolah.
Tapi tetap kita kerja satu army, saya tetap masih di saya. Kemarin aku ngerti kenapa begini ya. Ya Allah, kenapa hidup hamba tidak sesuai dengan syariatmu? Hamba ingin hidup dengan syariatmu. Kenapa bisa begini keseharian saya? Pada hari ini ya Allah, saya membangun sekolah Islam. Di hadapan saya ini kepada syariatmu ya Allah. Samina wa ata'na. Saya akan berjalan pada jalanmu ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang benar untuk hamba pegang lain ya Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kami belum pernah masa down yang parah ya, yang parah itu. Kalau sekitar pusing-pusing itu biasa ya. Nyatanya setelah kami itu ada hambatan kendala menghadapi itu berbagai macam kepala. Ya ada Betawi, ya ada Sunda, ya ada Sumatera, itu ada Batak, itu alhamdulillah semua kita atasi semua itu. Kenapa tadi itu kita udah membangun tadi itu teamwork, ya, teamwork itu yang apa satu visi itulah apa namanya sebagai warga negara, sebagai umat Islam yang betul harus peduli dengan lingkungan gitu loh. Itu udah kita lakukan gitu loh. Makanya dengan visi kita ahli pikir dan ahli zikir itu kita satukan dulu. Jadi kalau ada gejolak kita mudah untuk menyatukannya gitu loh. Alhamdulillah kami belum beradon ya, belum beradon. Andaikan ada tadi kami ajak muhasabah, kami ajak kirimkan ayat Quran, kami kirimkan hadis itu loh. Sehingga mereka juga segera kembali kepada apa namanya jati dirinya gitu loh. Sekali saya katakan lagi, memang kalau suruh bener bang, karena kita bermain sih ada guru muda-muda, ya ada guru yang dari pesantren, ada guru yang dari UNJ, dari UI dan sebagainya itu, dan juga mereka dari pengetahuan bagus itu loh. Tapi kan tidak semua manusia itu punya kesempurnaan, pasti punya kekurangan. Nah kita sempurnakan tuh apa kemauan mereka. Saya hadir di tengah-tengah mereka, ya. Saya hadir bersama mereka, baik di masjid, ya, atau mungkin di lapangan, ya, atau mungkin di tempat-tempat tertentu saya hadir dengan mereka gitu loh. Sehingga apa? Mereka nggak sungkan sama saya berbicara apa kekurangannya gitu loh. Dan alhamdulillah ya semua bisa teratasi. Apalagi kami selalu mengajak kepada mereka, yuk kita rayu Allah SWT melalui mujahadah. Ya kita bersihkan hati mereka dalam mujahadah. Ya kita ajak intervensi mereka semua mujahadah. Nah setelah sudah mujahadah itu, mereka dengan mereka zikir dan sebagainya, beberapa kali mereka mujahadah, mereka hanya sadar sendiri bahwa kita adalah tidak hanya semata-mata ngejar dunia, kita akhirat yang kita kejar gitu loh. Gitu. Nah Buya, tadi kita sudah membicarakan terkait personality ya Buya. Ya. Nah kita nyebrang nih ke program. Aku masih tertarik terkait program. Kalau boleh tahu nih Buya, di yayasan ini kan lebih banyak keagamaannya daripada kurikulum pelajaran lainnya. Nah yang aku mau tanyain, bagaimana cara menghadapinya sih Buya terkait kurikulum lainnya? Kami kurikulumnya bukan lagi 100%, 200% Neng. Jadi nggak ada perbedaan. Jadi kita mengejar sekolah negeri, sekolah-sekolah umum lainnya, kita gunakan kurikulum adalah kurikulum pemerintah, kurikulum nasional. Terus kita kolaborasi, kita kemas tuh dengan kurikulum Imtak. Kita kurikulum dengan link Inmed, kita link dengan kurikulum kurikulum Kamrit, ya kita join juga dengan kurikulum Rasulullah dan sebagainya gitu loh. Nah sehingga kita di sini kurikulumnya plus lebih daripada sekolah negeri, karena kita berharap berdasarkan dengan negeri harus plus tentang memasuki dunia perguruan tinggi dan dunia kerja gitu loh. Gitu. Gimana nih pernyataan guru-guru, sama nggak ya sama Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia dari ASP Tauhid TV. Ini kami rencanain untuk podcast ya Pak ya di di Yayasan Nurul Ihsan. Nah, ini ada beberapa nih yang mau saya tanyakan untuk guru-guru di sini, termasuknya kepala sekolah. Boleh kasih tahu dulu nama-namanya siapa? Dengan Bapak siapa, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi namanya sudah tertera di sini, Mbak. Oh iya. Mulyadi, kepala sekolah di Yayasan Nurul Ihsan Ilmu. Iya. Dan ini kesiswaan Bu Sekar namanya. Ya. Ini Bu Hani juga kesiswaan SMA.
Ini Bu Delia, siswa SMP. Jadi mereka masing-masing mempunyai tugas di lembaga masing-masing di lingkungan Yayasan Nurul Ilmu. Nah, kali ini itu yang mau kita angkat temanya guru hebat yang mampu merayu jari jemari Allah. Di sini saya mau jadi kami tujuan podcast ini ada kami tertarik dengan tema yang kebetulan sudah kami sepakatkan dengan Bapak Marwi ya. Sebelum podcast ini kami sudah bicara dengan Pak Marwi, kalau bisa kita sebut itu Buya, kita panggilnya biasa Buya. Kita biasa panggil Buya, makanya kami hadirkan, kami mengajukan diri untuk menjadikan podcast ini nomor 1, yaitu seperti yang ada di Yayasan Nurul Ihsan ini gitu. Untuk mengupas lebih lanjutnya, gimana kalau misalkan kita bicarain terkait program-program yang sudah ditetapkan oleh Buya. Ya, silakan. Nah, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Tadi mungkin kita sudah kenalan satu persatu. Saya lupa itu. Oh iya, nama saya Sylvia Pak. Sylvia. Iya. Nama saya Sylvia. Mungkin kita bisa mulai aja nih Pak. Sebelumnya alhamdulillah saya diamanatkan untuk menjadi host pada kesempatan ini untuk podcast di Yayasan Nurul Ihsan. Ya. Atau biasanya kita bilang Nurika ya Pak ya. Nurika. Nah, jadi tujuan kami untuk melakukan podcast di Nurul Ihsan ini sebenarnya kami tergelitik dengan satu sosok karakter dari Buya yang mungkin dalam dunia pendidikan sudah tidak asing lagi ya Pak ya. Buya pernah bilang ke saya. Yang jam berikutnya ada sholat zuhur berjamaah, dan itu pun semua siswa yang menghadirinya, dari azannya sampai iqamahnya sampai imamnya sampai kultumnya, itu pun pembelajaran siswa-siswa yang diarahkan agar mereka nanti ke depan terbiasa ketika mereka sudah keluar dari Ihsan, mereka bermanfaat di masyarakat dalam bidang keagamaan. Kalau aku lihat Buya ini pemegang syariah yang sangat tangguh dan kuat. Jika Allah bicara A, ya harus A. Mustahil bisa jadi B. Meskipun itu harus bertentangan dengan manusia, ia tetap dengan prinsipnya menjalankan syariat Allah. Karenanya ia terkenal keras dalam kebijakan dan didikannya. Sehingga mungkin untuk sebagian orang akan berpikir beliau super killer human. Karena memang menjalankan syariat agama itu sangat berat, karena harus mengorbankan dunia, dan tidak semua orang bisa melakukan itu apalagi istiqomah. Karena sungguh memang itu berat, dan aku tidak tahu mengapa Buya bisa menjalankan itu hingga detik. Ini aku bertemu kembali dengannya. Kalau aku perhatikan beliau tipe orang yang begini. Kalau orang nggak mau jalanin syariat Allah, ya udah biarin aja, udah dibilangin nggak mau. Ya kita tetap dengan syariat kita, nggak peduli orang lain. Tidak suka, yang penting Allah suka. Inilah pemandangan yang selalu kusaksikan hingga detik ini yang ada dalam diri beliau. Ketika nanti berjamaah sudah selesai, mereka kembali lagi untuk belajar di kelas. Setelah di kelas juga dibimbing lagi oleh dewan guru. Di samping juga pendidikan juga yang ditekankan itu karakter siswa lewat akhlakul karimah. Itu pendidikan yang setiap kali program pembiasaan atau program harian. Belum lagi dengan ada program mingguan. Yayasan bisa juga mengadakan program mingguan. Apa di antara program mingguan? Ada namanya pengkajian ilmu agama. Ini namanya anak sekolah ya Bu ya. Ada yang nggak mau sholat, itu gimana Pak? Dapat hukuman atau tidak? Ya, kita ada punishmentnya. Ada rewardnya juga. Terutama bagi yang siswi, yang perempuan, itu kita bagi 2 tempat khusus yang sedang halangan khusus, ya mereka tidak melaksanakan sholat, tapi zikir tetap mereka melaksanakan zikir. Kalaupun memang ada siswa yang terlambat, tetap kita kasih bimbingan juga. Kita kasih waktu juga untuk sholat duhanya, takut terlambat. Atau nanti ketika mereka sudah melaksanakan sholat duha, baru mereka akan kembali dengan teman-teman yang melaksanakan zikir. Jadi terlambatnya nggak pun juga sampai beberapa jam sebagainya.
karena kondisi perjalanan mereka ada yang jauh dan kita maklum ya tuh. Nah, kita kasih kesempatan dengan siswa yang masih terlambat itu, silakan sholat dua dulu. Nanti ketika sholat dua selesai, mereka gabung lagi untuk sama-sama sedikit. Kalau dari ibu ini sendiri, kan meditasi dengan SMP, SMA, SMP yang ini udah mulai gede, udah apalagi SMP tuh udah mulai masa-masa penasaran kayak nggak bisa diem, kayak ya maunya ngobrol, terus kayak pas pembiasaan ya ngobrol kan dari guru agamanya sendiri kan pada malas ya ngalasin yang sedikitnya, yang ngobrol di guru ya. Itu aja sih kendalanya, paling anak-anak yang udah gede yang agak susah dibilangin gitu. Kayak kita kasih tahu kan pengalaman nih kayak yang mau gimana lagi ya. Iya. Kalau ada anak yang mau kayak gitu, ada punishment dari wali kelas. Kalau dari wali kelas sih enggak, kan langsung di tempat atau diberdiriin pas lagi jikir. Di tempatnya itu kan kalau lagi jikir mereka bercanda, mereka harus berdiri sampai zikir selesai. Iya, sampai zikir selesai. Kalau dari saya sendiri, kalau pendapat sebenarnya tidak terlalu aneh ya, cuma ya mungkin kayak satu anak aja yang tekanan itu memang agak susah gitu untuk kita tahu. Cuman balik lagi yang namanya kalau saya sendiri wali kelas, jelas harus menanyakan itu secara personal dulu ada apa, kemudian juga kerjasama dengan agamanya. Kan kalau dari segi keagamaan itu dua itu bisa menjadi lebih jelas gitu, harus terkoordinasi dengan menutup kemungkinan untuk buka gitu. Tapi kan yang namanya kajian, namanya ngaji, biasanya masyarakat ada yang enggak gitu. Jangankan seperti di kampung kita ini, kita rasakan semacam itu. Itu program mingguan, di samping juga program mingguan ada lagi program yang pengajian khusus aswaja. Aswaja itu sebagai ahli sunnah wal jamaah. Itu mengkaji berbagai macam kitab, dan itu juga sifatnya umum dan guru-guru semuanya agar mereka terbuka mata batinnya, mata hatinya dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan ini di dunia ini kita sudah diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, tinggal bagaimana nanti kita pengamanannya. Kalau kita sudah berpegang teguh kepada dua konsep ini, kata Rasul, Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu yang program mingguan. Belum lagi program yang bulanan. Program bulanan itu ada majlis zikir sholawat. Itu diadakan setiap bulan sekali malam Sabtu kedua. Itu sifatnya umum. Sifatnya umum dan dilaksanakan pada Isya malam hari itu.
itu semacam majlis. Jadi berbagai macam elemen itu hadir, baik ulama maupun umarah maupun para habaib, termasuk wali murid, termasuk siswa juga. Jadi sifatnya umum itu untuk majlis bulanan, majlis zikir, sholawat. Ya. Dan juga kegiatan PHB, ya. Panitia Pusat Islam itu pas rutin dan istiqomah itu Yayasan Islam pasti melaksanakan untuk kegiatan-kegiatan hari Pusat Islam. Kita kemarin baru saja mengadakan peringatan Maulid Nabi, hingga nanti kita akan memperingati Isra Mi'raj, dan nanti ada acara zikir nisfu Sya'ban juga. Dan juga nanti setiap bulan Ramadan di Yayasan Nulisan Kita ini juga ada sanat pesantren kilat khusus siswa dan guru-guru juga. Itu untuk pesantren kilatnya dilakukan dalam waktu Ramadan aja Ya. atau di dalam waktu Ramadan itu apakah seminggu sekali atau cuma cukup satu kali di dalam bulan Ramadan? Karena kita pendidikan, kita lepas dari kalender pendidikan, Pak. Di kalender pendidikan itu ada semacam ujian nantinya, ujian tengah semester, ada pembelajaran, dan di situ satu minggu yang kita gunakan kita manfaatkan untuk sanat kita, khusus kajian agama dan juga program-program Ramadan di situ. Itu khusus bulan Ramadan. Ada juga programnya. Ya. Di samping itu pula di program Ramadan banyak ada pelaksanaan zakat fitrah, penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, sekaligus santunan yatim dan duafa. Juga termasuk nanti pelaksanaan sholat Jumat, itu yang program mingguan juga. Ya, sholat Jumat bagi siswa, guru-guru sebagainya. Lalu untuk program bulanan ada sampai kilat, ada pengkajian, majlis zikir, ada kegiatan Ramadan yang sifatnya ada tadarus Al-Quran, ada zakat fitrah, ada santunan yatim dan duafa, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Jadi kita full membimbing, mencetak kader-kader muslim yang Quran, gitu. Dari informasi beliau itu kita akan membuka jumlahi untuk perubahan. Masya Allah banget ya Pak, program-program itu semua Allah ada zikir, ada duha. Karena ini adalah program kebiasaan, asal-asal tidak ada rezeki. Karena memang sudah setiap hari diterapkan. Iya, karena memang sudah setiap hari diterapkan dan ini istiqomah gitu. Jadi ketika mereka nanti ada yang dan sebagainya, kita sifatnya ada keikhlasan mereka. Contoh seperti yang ada ya, atau pengajian, kita cari mereka ikhlas. Nah, itu memang ada ya, kan yang namanya kebaikan, biasanya kebaikan kita harus tekankan dulu. Memang suatu menjadikan sifat yang suatu sulit. Karena dari kuatan mengatakan bisa karena terbiasa. Gitu. Kalau mereka belum terbiasa, pasti ada rasa jenuhnya juga. Tapi kalau mereka sudah terbiasa, apalagi sudah merasakan bagaimana nikmatnya itu berzikir, bagaimana nikmatnya itu sebagai seorang pendidik, bagaimana nikmatnya dia merasakan keimanan. Nah, tadi kan ada hadis mengatakan untuk merasakan manisnya keimanan tergantung bagaimana kita melaksanakan kegiatan keimanan itu sendiri. Gitu. Jadi yang saya komentari mereka nggak ada kata jenuh. Yang ada malah mereka bersemangat, ya, ada motivasi untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau dari guru-gurunya pribadi nggak ada setiap tahun melaksanakan program-program yang ada. Memang saya salah satu anak mungkin Iya, mungkin ada ya. Udah balik lagi karena sudah terbiasa, dan ya di kebiasaan juga, dan kita harus ikhlas menjalankannya. Ternyata sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwi Hargasmita telah mendengarkan
pendidikan di Yayasan Penelusuran Duta Ilmu, tepatnya adalah di Jalan Raya Kubang nomor 99 pada tahun 1984 sampai hari ini. Tujuan kami mendirikan pendidikan ini adalah membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus membantu generasi bangsa yang memerlukan sumber daya manusia yang lebih tangguh, lebih baik, lebih memungkinkan untuk kepentingan di dunia kehidupan mereka masing-masing. Kemudian pendidikan ini kami dirikan adalah dari tingkat TK sampai dengan SLTA, SMK dan SMA, dan insya Allah jangka pendek kita akan punya perguruan tinggi. Nurul Ihsan ini tidak hanya di bidang pendidikan, tapi di bidang sosial, dakwah dan entrepreneur. Dan di bidang pendidikan, ya, alhamdulillah sudah berjalan cukup lama dan sudah menghasilkan generasi bertebaran di dunia. Sehingga ke depan ini kami inginkan generasi yang akan datang ini betul-betul menjadi generasi yang emas di tahun 2045, yang mana persaingan kita tidak hanya dengan generasi bangsa itu sendiri, tapi adalah bangsa-bangsa lain di dunia. Namun demikian, itu sangat sulit gitu loh. Tapi karena kami adalah berbentuk ibadah, kami melibatkan atau merayu Allah SWT, maka di sekolah ini ada pembiasaan. Ya, pembiasaan, dan juga ada peningkatan keimanan ketakwaan, sekaligus ada majlis-majlis untuk menarik simpatik masyarakat, sekaligus adalah getaran dari Allah SWT agar seluruh masyarakat usia sekolah dan orang tuanya dikumpul oleh Allah Ta'ala ya di Asmaul Husna ya Jami. Kemudian Allah kumpulkan, Allah gerakan untuk bisa sekolah di sini. Setelah di sini kita isi ya, tidak hanya dengan adab ya, ilmu pengetahuan dan ilmu iman dan takwa. Tentunya juga kita bicara ke ala pendidikan Rasulullah ya, yang tidak hanya membentuk mereka menjadi anak yang beradab, tapi juga adalah memiliki pengetahuan dan bisa mengamalkan ilmu yang mereka berikan gitu. Sehingga ya ke depan itu anak-anak kami bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat industri, masyarakat umum maupun di masyarakat religius, dan juga dalam kebangsaan dan bernegara. Nah, dengan demikian sekali lagi kalian guru, ya, kami punya guru ya, yang kami nama guru hebat di dalam ulang tahun hari ini, Indonesia Hebat ya, guru hebat Indonesia Kuat, yang selalu ditopang oleh anak-anak kami yang kami nama anak-anak dari Nurika. Itu singkatan dari Nurul Ihsan Iptek Karisma. Kami punya TK, SD, SMP namanya Nurul Ihsan, SMA-nya Iptek Jakarta dan Bekasi, SMP Karisma. Sehingga kami bikin slogan, ini adalah Nurul Ihsan tempat orang-orang baik, kumpulan orang baik, Iptek tempat orang cerdas, dan Karisma tempat orang karismatik, orang bisa teladan gitu loh. Sehingga dari situlah kita menciptakan masyarakat ya, masyarakat dengan ridho Allah, dengan sayangnya Allah. Makanya kami menyelenggarakan kegiatan untuk merayu Allah agar ridhonya, agar cintanya, taufik hidayahnya turun ke sekolah ini, sehingga muridnya semakin banyak. Lalu kita mujahadah. Ya, mujahadah, kami mengajak guru-guru untuk mujahadah setiap hari dengan sholat tasbih, ya, sholat taubat, sholat hajat, ya. Kalau siang dengan sholat duha, ada sholat lainnya. Dan juga kami juga membantu masyarakat melalui kegiatan Jumat bersih, Jumat berkah, ya, Jumat olahraga dan sebagainya. Itu semuanya menarik simpatik masyarakat. Sebagai kita merayu Allah, kita harus ikhtiar. Tidak hanya doa, kita sebagai masyarakat harus mencari simpatik masyarakat, baik itu masyarakat di sekolah-sekolah, ya, secara pendidikan kita, atau masyarakat masjid, masyarakat ilmuwan, masyarakat pemerintahan, industri, semua kita rangkul untuk bisa mereka bergabung dengan Nurul Ihsan Iptek Karisma sebagai ya, penyiap generasi di masa akan datang. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada dunia dan memanggil dengan menempatkannya sebagai orang yang berakal. Wahai dunia, berkhidmatlah kepada orang yang telah berkhidmat kepadaku, dan perbudaklah orang yang mengabdi kepadamu. Hadits Qudsi.